Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Soluna Manopo dengan NIM 230401010196. Prodi PJJ Informatika S1 kelas IF502 dengan dosen pengampu Bapak Catur Nugroho Skom Mkom. Video kali ini ditujukan untuk UTS pemrograman berorientasi objek. Dengan topik yang dibawakan adalah konsep pemrograman berorientasi objek atau OP dengan Java. Latar belakangnya adalah Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi mendukung paradigma OP yang memandang masalah sebagai objek dengan atribut dan perilaku berbeda dengan pemrograman prosedural. Selanjutnya, rumusan masalah, struktur dasar Java, kelas, objek, dan metode. Lalu ada penerapan konsep OP, inheritance, polymorphism, encapsulation, dan abstraction. Selanjutnya ada siklus hidup objek dan manajemen memori Java. Dengan tujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang sintaks dasar Java, pembuatan kelas dan objek, serta penerapan pilar-pilar utama OP. Pertama, pengenalan Java dan paradigma OOP. Java adalah bahasa pemrograman portable yang programnya dapat berjalan di berbagai platform berkat Java Virtual Machine. Selanjutnya ada OP versus prosedural. Prosedural adalah fokus pada urutan langkah atau instruksi untuk menyelesaikan masalah. Sementara OP yaitu adalah fokus pada penyusunan objek yang memiliki atribut atau sifat dan perilaku atau tingkah laku. Struktur dasar kelas, objek, dan metode. Kelas yaitu adalah cetakan atau template untuk membuat objek, mendefinisikan atribut dan metode. Selanjutnya ada objek, yaitu adalah wujud nyata atau instance dari sebuah kelas, dibuat menggunakan kata kunci new. Selanjutnya ada variables atau atribut. Dia adalah tipe data seperti string, integer, float, char, boolean untuk menyimpan nilai. Selanjutnya ada metode, yaitu adalah blok kode yang berjalan saat dipanggil mendefinisikan tindakan tertentu dan dapat digunakan kembali. Contohnya seperti my object sama dengan new main untuk membuat objek dari kelas main. Selanjutnya ada konstruktor, modifier, dan paket. Konstruktor adalah metode khusus untuk menginisialisasi objek nama harus sama dengan kelas tanpa return type. Selanjutnya ada access modifier, yaitu adalah mengatur hak akses, public, private, protected, dan default. Selanjutnya ada package, yaitu adalah pengelompokan kelas terkait untuk menghindari konflik dan nama dan perapihan kode. Selanjutnya ada referensi disk, parameter, dan static. Keyword disk merujuk pada objek saat ini, membedakan instance, variabel, dan parameter. Selanjutnya ada passing parameter. Yang pertama ada passing by value atau salinan nilai, atau pass by reference atau alamat memori yang dari objeknya. Selanjutnya ada static keyword, yaitu adalah anggota statik milik kelas, bukan objek. Variabel statik dibagi menjadi metode statik dapat dipanggil tanpa objek. Yang selanjutnya siklus hidup objek. Yang pertama ada file class, pembuatan file class di disk, lalu ada loading ke memori, lalu ada inisialisasi static members, lalu alokasi memori di heap, dan pemanggilan konstruktor. Yang terakhir ada penghapusan objek oleh garbage collector. Selanjutnya ada konsep pewaritasan atau inheritance. Keuntungannya adalah efisiensi kode, reusable, dan kemudahan pengembangan. Keyword extends digunakan untuk mewarisi atribut dan metode superclass. Keyword super digunakan subclass untuk memanggil konstruktor, metode, dan atau atribut dari superclass. Contohnya vehicle superclass menurunkan sifat ke car dan truck sebagai subclassnya. Selanjutnya ada abstraksi dan polymorphism, yaitu adalah abstraksi menyembunyikan detail implementasi. Class tidak bisa diinisialisasi langsung, metode tanpa body. Final keyword membuat entitas tidak dapat diubah, final variable, final method, dan final class. Polymorphism yaitu adalah metode overloading. Satu kelas memiliki banyak metode dengan nama yang sama tapi parameter berbeda, static polymorphism. Lalu selanjutnya metode overriding. Subclass menyediakan implementasi spesifik untuk metode di superclass dynamic polymorphism, upcasting, dan downcasting eksplisit. Selanjutnya kesimpulan dan referensi. Yang pertama ada enkapsulasi, yaitu melindungi data dengan akses modifier. Selanjutnya ada inheritance atau pewarisan sifat untuk code reusability, dan abstraction untuk menyembunyikan kompleksitas. Yang terakhir ada polymorphism, kemampuan objek untuk mengambil banyak bentuk. Pemahaman mendalam tentang siklus objek, manajemen memori, dan kata kunci penting krusial untuk aplikasi Java yang kokoh. Berikut ada daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.